Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi bersama saya David Alexander dan hari ini kita ada di dalam episode Ananias dan Safira. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan kita langsung saja saksikan talk show berikut ini. Selamat datang Det Mulyono dalam program Crossover. Ya. Kita berjumpa lagi kali ini ada di dalam episode Ananias dan Safira. Ya. Nah, Det, pada saat itu kan ada juga orang-orang yang tidak menjual tanahnya, tidak menjual hartanya, atau dalam arti lain tidak ikut dalam kegerakan. Tapi ini Ananias dan Safira, dia juga menjual tanahnya, dia menjual hartanya. Artinya dia ikut dalam kegerakan, hanya cuma setengahnya saja Det yang diberikan. Nah, apa yang salah dari hal ini, Det? Iya. Jadi ini cara hidup gereja mula-mula. Dan kita sudah tahu dari episode yang sebelumnya bahwa ini terjadi karena atmosfer yang bekerja. Dan kita harus ingat, ketika atmosfer dari Tuhan bekerja, kita harus hidup mengikuti atmosfer itu. Kita harus ada di dalamnya dan jangan mengubahnya. Ketika kita mengubahnya, kita yang akan terpental. Kita yang akan keluar dari kegerakan itu. Nah, yang jadi masalah Ananias dan Safira, ya, sementara orang-orang memberi, ya, menjual rumah, memberi kepada para rasul, pada saat itu sudah kepada para rasul karena Ananias dan Safira ini di Kisah Rasul pasal 5, ya. Jadi mereka sudah memberikan kepada para rasul. Nah, Ananias dan Safira waktu itu mereka ini suami istri. Nah, mereka mau sehati sepikir, tetapi bukan sesuai dengan dasar firman. Mereka mau sepakat, tapi bukan sesuai dengan dasar firman. Artinya, kalau mereka sepakat di situ, Tuhan tidak ada di situ. Ya, mereka sepakatnya di luar firman. Artinya, yang bekerja adalah roh yang lain. Jadi ketika mereka berbincang-bincang, kita jual rumah. Setengah dari hasilnya kita akan berikan kepada para rasul. Ya, tapi kita bilangnya full. Setengah itu bukan 50%, tapi pokoknya sebagiannya lah, ya. Sebagian lagi ditahan, maksudnya seperti itu. Jadi kalau ini misalnya kalau jual tanah pada saat itu 500 juta, dia mungkin berikan 300 juta, 200 jutanya untuk dia. Nah, artinya apa? Ini menyalahi dasar firman. Nah, kita harus tahu waktu kita memberi, kalau kita mau mendapatkan berkat dan bukan kutuk, harus sesuai dengan dasar firman. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 berkata begini, hendaklah masing-masing memberikan, ya, menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Artinya pertama kan harus rela hatinya. Terus yang kedua jangan sedih. Yang ketiga jangan terpaksa. Terus yang ketiga harus dengan sukacita. Nah, apakah mereka rela memberi? Kalau mereka memberinya sebagian, artinya mereka relanya sebagian. Karena begini loh, kalau mereka memberi sebagian, itu sebenarnya tidak masalah. Yang jadi masalah, ketika mereka berkata kepada Petrus, mereka bilang mereka mau jual tanah dan seluruh hasil penjualannya akan diberikan. Jadi salahnya di situ ya, Det? Masalahnya di situ. Jadi kalau mereka mau beri sebagian, itu nggak salah. Kalau mereka bicara kepada Petrus, saya mau jual tanah, nanti sebagian dari penjualan tanah itu hasilnya akan saya berikan. Masalahnya dia sudah berkata seluruhnya. Dan Petrus sudah memastikan lagi, apakah ini seluruhnya? Dan Ananias berkata, iya ini seluruhnya. Safira belakangan masuknya. Ditanya lagi, apakah itu sudah seluruhnya? Iya seluruhnya. Jadi mereka bersepakat tapi bukan dengan dasar firman. Itu sebabnya
Tuhan tidak ada di antara mereka. Iya. Karena kalau kita ada di luar firman, kita mau sepakat seperti apa, Tuhan tidak ada di dalam kita, justru Tuhan menentang kita. Iya. Jadi Ananias dan Safira, dia itu tidak rela. Kalau dia punya tanah, mungkin ini hasil perjuangannya selama berapa tahun, dan dia bisa membeli tanah. Sekarang masa dia jual tanah diberikan kepada para rasul? Padahal Petrus berkata, kalau tanah itu dijual dan engkau tidak memberikan, itu tidak mengapa. Tidak akan ada masalah dengan Ananias dan Safira. Iya. Tetapi masalahnya, dia berkata yang berbeda dengan apa yang dia lakukan. Dan ini tidak ada di dalam atmosfer yang ada di dalam gereja mula-mula. Iya. Itu bukan gaya hidup jemaat. Itu bukan cara hidup jemaat. Ini gaya hidup yang berbeda. Karena ini gaya hidup yang berbeda, mereka tidak bisa ada di dalam situ. Iya. Itu sebabnya, ingat, ini peristiwa setelah jemaat dan para rasul semua berdoa, meminta untuk diberikan keberanian. Karena Petrus dan Yohanes diancam. Iya. Ya. Mereka minta diberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Diberikan keberanian yang lebih lagi untuk memberitakan Injil. Dan yang kedua, mereka meminta disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Jadi itu terjadi. Ada tanda-tanda heran dan mujizat. Iya. Nah, Ananias dan Safira ingin mengambil keuntungan dari hal ini. Jadi kalau mereka memberi, nama mereka kan ada dong. Iya. Kalau kita mau memberi, maka firman Tuhan itu jelas. Kalau kita memberi dengan tangan kanan, tangan kiri nggak usah tahu. Artinya begini, kalau kita memberi, nggak perlu ada pemberitahuan nama kita ada di situ. Tidak perlu. Iya. Karena ini masalah kita dengan Tuhan. Iya. Kalau kita mau memberi, ya berilah. Menurut ukuran iman kita. Menurut kerelaan kita. Iya. Yang membuat kita itu bersuka cita pada saat memberi. Nah, tapi Ananias dan Safira kan membawa gaya hidup yang berbeda. Membawa cara hidup yang berbeda. Tidak bisa. Di mana ada kegerakan Tuhan, ya, di situ Tuhan hadir dan tidak boleh ada salah di situ. Iya. Nah, Ananias dan Safira itu mau mengambil keuntungan. Pertama, mereka namanya tetap masuk. Jadi, mereka menerima pujian. Sedangkan kita tahu, cara hidup jemaat, mereka tidak peduli pujian orang, tapi mereka yang memuji Tuhan. Jadi pada saat itu sentralnya adalah kalau kita mau memuji, Tuhan yang dipuji. Bukan manusia. Iya. Bukan kitanya, tapi Tuhan. Tapi Ananias dan Safira, karena dia mau memberikan sebagian dari hasil penjualan tanahnya, artinya kan mereka mau dipuji. Karena tujuan yang lain ada apa enggak? Tidak ada. Pasti mereka mau dipuji dan mereka mau dikatakan bahwa mereka ikut dalam kegerakan. Iya. Karena kan ada orang yang tidak memberi kan, dan itu tidak masalah. Iya. Walaupun ada roh memberi di situ, tetapi orang-orang yang tidak memiliki, ya mereka tidak memberi dan mereka tidak mati. Iya. Tapi Ananias dan Safira ini melanggar peraturan Tuhan, melanggar atmosfer yang ada di gereja mula-mula itu. Iya. Jadi kita harus tahu, kalau di satu tempat Tuhan bekerja, hadiratnya bekerja terus, jangan membohongi pemimpin. Iya. Urusannya repot ini. Iya. Ananias dan Safira tidak menyadari. Ya, kan harusnya sudah jelas ini harus dengan kerelaan. Ya, kalau relanya sebagian, katakan kepada Petrus, ya saya hanya sebagian. Iya. Memberinya hanya sebagian. Tetapi Ananias waktu datang, Petrus sudah tanya lagi, itu benar seluruhnya hasil penjualan. Jadi begini, Petrus marah bukan karena diberinya lebih sedikit. Nah,
Petrus itu tidak didasari oleh uang. Iya. Kita tahu hidup Petrus sudah sepenuhnya diberikan kepada Tuhan. Jadi ada uang ataupun tidak uang, dia akan tetap hidup. Iya. Ya. Jadi Ananias memberi sebagian itu tidak mempengaruhi Petrus. Masalahnya di situ ada kebohongan. Artinya apa? Di situ ada penipuan. Iya. Ada penipuan, ada kecurangan di situ. Dan di dalam atmosfer yang seperti jemaat mula-mula itu, gereja mula-mula itu, tidak boleh terjadi. Karena ingat, sedikit ragi menghamiri adonan. Kalau Ananias dan Safira dibiarkan melanjutkan apa yang dilakukannya, karena ingat, sekali mereka melakukan ini, pasti nanti ada yang kedua kali, ketiga kalinya. Iya. Bukan soal memberinya, tapi soal menipunya. Kita tahu, menipu itu bukan dari Tuhan. Iya. Tipuan itu berasal dari iblis. Makanya ketika Ananias dan Safira bersepakat di luar firman, yang ada di situ adalah iblis. Bukannya roh Tuhan, tapi roh jahat yang ada di situ. Iya. Sehingga mereka berani menipu. Jadi ketika mereka datang, artinya mereka separuh rela. Apakah mereka bersuka cita? Mereka bersuka cita kalau dipuji. Tapi kalau misalnya setelah diambil dan tidak ada pujian, namanya tidak dicatat, mereka pasti ribut lagi. Karena tujuan mereka, agenda pribadi mereka tidak tercapai. Iya. Ya, dan mereka pasti jadinya dengan sedih hati. Iya. Ya. Dan apakah mereka terpaksa? Iya, mereka terpaksa. Karena kalau mereka tidak terpaksa, mereka akan berikan seluruhnya. Dan kalau mereka memberi, mereka tidak bisa berikan seluruhnya, mereka tidak usah memberi, itu mereka jadi tidak terpaksa. Jadi ini semua peraturan firman dilanggar. Ya, karena dilanggar, mereka yang terpental keluar dari sistem yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Iya. Nah, saya percaya Tuhan akan yang membuat sendiri sistem di dalam gereja. Iya. Sehingga di dalam gereja itu ada atmosfer dari sorga, ya. Sehingga kalau ada kecurangan di situ, ada tipuan di situ, tidak akan bisa bertahan lama. Iya. Tuhan akan bertindak. Tuhan akan membangkitkan gereja yang seperti ini. Iya. Di mana di situ yang bekerja adalah hadirat Tuhan, Roh Kudus yang bekerja. Yes. Sehingga tidak ada tipu-tipuan. Kalau orang memberi dengan sukacita, memberi dengan sukarela, tidak Iya. sedih, tidak dengan paksaan, Iya. tapi mereka memberi sesuai dengan dasar firman. Amin. Dan saya percaya Tuhan akan mengadakan sekali lagi Iya. gereja yang seperti ini. Amin. Di mana di dalamnya ada kedaulatan Tuhan. Iya. Di dalamnya ada kuasa Roh Kudus. Di Iya. dalamnya ada tanda-tanda heran dan mujizat. Iya. Tuhan akan bekerja sekali lagi. Amin. Di zaman akhir ini ada gereja yang dibangkitkan Tuhan. Ada gereja-gereja yang dibangkitkan Tuhan Amin. untuk hidup berdasarkan firman. Iya. Haleluya. Haleluya. Nah, Dad, dari mana Petrus pada saat itu bisa tahu kalau Ananias dan Safira hanya memberikan sebagian penjualannya saja, Dad? Nah, yang kita harus tahu, kalau kita berendam di dalam firman dan di dalam kita ada Roh Kudus, tidak ada satupun yang bisa ditutupi. Ya. Kita tahu Petrus sudah menerima pencurahan roh. Iya. Ya, beserta dengan 120 orang pokoknya ada di situ. Ini beserta dengan yang lain-lainnya. Petrus sudah menerima pencurahan roh. Dan Petrus melangkah, bertindak dikuasai oleh roh. Iya. Jadi yang menguasai Petrus adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah. Iya. Nah, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Iya. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, Roh Kudus menguasai kita, tidak ada yang tersembunyi. Iya. Itu sebabnya ketika Petrus melihat Ananias, sebelum Ananias memberikan pemberiannya itu, persembahannya itu, Petrus sudah tahu. Ini ada roh yang berbeda.
Karena ingat, kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus dan ada orang yang datang dengan roh yang berbeda, kita akan bisa merasakannya. Ini ada roh yang berbeda. Iya. Ini bukan Roh Kudus, roh yang berbeda. Jadi ketika diberikan hasilnya, Petrus melihat ini bukan yang sebenarnya. Iya. Makanya dia pastikan, apakah ini sudah seluruhnya? Ananias berkata, iya, sudah seluruhnya. Makanya Petrus berkata, engkau bukan menipu aku, engkau bukan mendustai aku, tapi engkau mendustai Roh Kudus yang ada di dalam aku. Iya. Dia bukan menipu Petrus, dia menipu Roh Kudus, karena Petrus tahu ini tipuan karena Roh Kudus. Iya. Artinya, kalau orang yang menipu kita, sedangkan kita ada di dalam kegerakan, itu bukan menipu kita, tapi menipu Roh Kudus, mendustai Roh Kudus. Dan Iya. kalau orang yang seperti itu, pasti akan dibuat mental, terlempar dari perahu kegerakan ini. Iya. Jadi kalau kita ada di dalam kegerakan, kita harus pastikan bahwa tindakan kita tidak melenceng. Iya. Jangan punya kecurigaan terhadap Bapak. Jangan punya kecurigaan terhadap pemimpin. Iya. Karena ingat, ketika Musa pun sedang membawa bangsa Israel ya untuk menuju tanah Kanaan. Ini Musa yang diangkat oleh Tuhan. Ini sedang ada dalam kegerakan Tuhan. Karena Tuhan yang minta Musa bergerak dari Mesir menuju Kanaan. Iya. Ya. Tapi ada Harun dan Miriam yang menentang Musa. Ya, yang ditentang oleh Harun dan Miriam bukan Musa, tapi Iya. Tuhan. Iya. Kalau kita diangkat, kita dibangkitkan oleh Tuhan, orang yang menentang kita bukan menentang kita lagi, tapi menentang Tuhan. Iya. Ya, jadi memang sepertinya ngeri ya. Ananias begitu ketahuan bohong langsung mati. Ya, Safira datang, dia memastikan karena dia nggak tahu bahwa Ananias baru diusung keluar. Iya. Jadi ketika Petrus berkata, coba beritahu aku, apakah benar harganya sekian hasil penjualan ladang itu? Dia bilang iya, karena dia berpikir kan dia udah kong kali kong dengan suaminya bahwa harganya segitu. Dia bilang iya. Jadi Petrus tinggal bilang, kamu lihat itu orang-orang mengusung suamimu dan engkau akan diusung juga, mati. Jadi kalau ada kegerakan, hati-hati. Iya. Buat orang yang ada di dalamnya, mungkin tidak perlu takut. Karena justru kita menjadi orang yang sangat diberkati. Iya. Karena sekali lagi, ketika terjadi kegerakan, ya jemaat tidak ada yang berkekurangan. Artinya Tuhan intervensi di situ. Iya. Jemaat tidak ada yang berkekurangan. Satu pun jemaat tidak ada yang berkekurangan. Ya. Tetapi kalau orang yang tidak mau mengikuti kegerakan, mau pakai caranya sendiri, orang yang seperti inilah yang harus hati-hati. Iya. Karena yang dihadapi bukan bapak rohaninya. Yang dihadapi bukan pemimpinnya, tetapi Tuhan sendiri. Iya. Ya. Kalau kita milik kepunyaan Tuhan, hati-hati. Ya, sama seperti Tuhan berfirman kepada Abraham. Firman itu akan terjadi dalam hidup kita. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati olehku. Tuhan berfirman seperti itu. Tapi siapa yang mengutuk engkau akan aku kutuk. Iya. Jadi Abrahamnya sama dia. Nah sekarang firman Tuhan itu datang kepada kita. Yang memberkati kita akan diberkati oleh Tuhan. Iya. Dan yang mengutuk kita akan dikutuk oleh Tuhan. Nah, Ananias dan Safira memberi ini bukan memberkati karena di luar dasar firman. Bukan memberkati. Karena memberkati itu harus sesuai dengan firman. Iya. Jadi kalau dia mau memberkati kegerakan yang ada, dia harus dasarnya firman. Iya. Sukarela, sukacita, tidak sedih, tidak terpaksa. Harus Iya. seperti itu. Dan mereka
itu kan melanggar, ya, sehingga mereka itu harus hati-hati. Ya. Nah, mereka itu seperti mengutuk, bukan memberkati, karena ada kebohongan di dalamnya. Iya. Kebohongan bukan berasal dari Tuhan. Makanya mereka jadi kena kutuk, mereka mati. Karena Iya. berurusannya dengan Tuhan sendiri. Nah, kita memang terima firman. Orang yang memberkati kita akan diberkati oleh Tuhan. Tapi perhatikan, Petrus tidak minta. Petrus tidak minta kepada jemaat untuk memberi kepada dia. Iya. Tetapi jemaat yang digerakkan oleh Roh Kudus Iya. untuk memberi. Nah, dalam hidup kita harus seperti itu. Saya sebagai pimpinan, walaupun saya tahu Tuhan memberkati orang-orang yang memberkati saya, tapi saya tidak akan berkata kepada orang-orang, ayo beri kepada saya, maka Tuhan sendiri akan memberi. Ayo berkati saya supaya engkau diberkati Tuhan. Tidak. Kalau saya melakukan itu, justru itu menyalahi peraturan dasar, menyalahi firman. Iya. Kalau saya melakukan itu, artinya justru saya membuat orang-orang yang memberkati saya menjadi tidak diberkati. Dan lambat laun, berkat yang untuk saya juga diambil oleh Tuhan. Iya. Ya, jadi kita bukan buat pengumuman, ayo berkati saya supaya saudara diberkati. Enggak. Karena kalau itu dilakukan, urusannya kembali lagi sama Tuhan. Iya. Jadi kita harus tahu, kegerakan yang sedang terjadi di dalam gereja kita apa. Dan terlibatlah di dalamnya. Iya. Jangan ambil kegerakan pakai cara sendiri. Tapi terlibat di dalamnya, ikuti kegerakan Tuhan. Maka kita akan hidup tidak berkekurangan. Dan kita tidak mati, tapi kita Iya. tetap hidup. Amin. Nah, Dad, apa sih yang sebenarnya membuat Ananias dan Safira ini seperti dibutakan matanya sehingga Ya. dia tidak bisa melihat Ya. pekerjaan roh yang sedang terjadi dalam kehidupan para rasul sehingga bisa-bisanya mereka membohongi rasul, Dad? Iya, ini padahal kegerakannya udah luar biasa ya. Iya. Karena tanda-tanda heran dan mujizatnya itu semakin nyata. Iya, bahkan dikatakan ada orang-orang yang menjadi takut dan gentar karena tanda-tanda yang luar biasa ini, Dad. Karena ada tanda-tanda heran dan mujizat. Itu terjadinya setiap hari. Dan saya merindukan Iya. di dalam rumah Tuhan, bahkan di dalam rumah kita sendiri, terjadi tanda-tanda heran dan mujizat setiap hari. Iya. Ada pekerjaan tangan Tuhan. Amin. Terjadi di dalam gereja Tuhan. Terjadi di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Iya. Sehingga kita bisa berdampak kepada kota dan bangsa. Iya, amin. Biar tanda-tanda heran. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Biar tanda-tanda heran dan mujizat terjadi di dalam gereja kita. Amin. Terjadi di dalam kehidupan kita. Terjadi Iya. di dalam rumah kita. Amin. Sehingga orang-orang bisa melihat Tuhan masih bekerja. Iya. Tuhan hidup tidak pernah mati. Tuhan masih bekerja dan mujizatnya masih ada. Iya. Haleluya. Haleluya. Nah, Ananias ini memiliki kecenderungan hati yang berbeda. Dia memiliki kecenderungan hati kepada Mamon. Karena urusannya sama uang dan untuk kepentingan diri sendiri. Itu Mamon. Hati-hati orang yang sudah dibutakan oleh Mamon. Jadi dia dibutakan, dia tidak bisa melihat bahwa pekerjaan tangan Tuhan itu nyata. Iya. Jelas. Dalam kehidupan para rasul ini jelas ada tanda-tanda heran dan mujizat. Iya. Itu jelas, itu terjadi di depan matanya. Bukan didengar aja, tapi dilihat. Iya. Waktu orang lumpuh disembuhkan, dia bisa melihat bahwa orang lumpuh itu benar-benar sudah berdiri berjalan. Kan ada di situ juga. Iya. Ada di Yerusalem juga kan. Jadi mereka bisa lihat, ini orang benar-benar sudah disembuhkan. Dan ada tanda-tanda heran dan mujizat yang lainnya lagi. Iya. Tapi karena kecenderungan hati kepada Mamon, membuat dia dibutakan.
Ananias dan Safira dibutakan. Tidak bisa melihat bahwa Tuhan bekerja melalui para rasul ini luar biasa. Iya. Apakah mereka takut? Takut mungkin ada. Karena biasanya orang kalau punya kecenderungan hati kepada mamon, awalnya dia melakukan dengan takut. Tapi tetap dilakukan. Itu yang namanya dibutakan. Makanya Tuhan berkata, kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Iya. Nah, ini harus menjadi awasan kita. Kita tidak bisa mengabdi kepada mamon dan kepada Tuhan. Iya. Karena kalau kita mengabdi kepada mamon, kita punya hidup seperti Ananias dan Safira. Iya. Di dalam jemaat, di dalam gereja, mereka mengabdi kepada Tuhan. Tetapi untuk urusan uang, mereka mengabdi kepada mamon. Kalau mereka mengabdi kepada Tuhan, mereka tidak akan menipu. Iya. Mereka tidak akan mendustai. Iya. Karena di dalam Tuhan tidak ada kebohongan. Iya. Ya. Jadi mereka punya kecenderungan hati kepada mamon. Ya, hati-hati walaupun kita ada di dalam kegerakan, tapi kalau hati kita tidak tahir, mamon bisa masuk. Iya. Jadi kecenderungan hati kita berubah. Ketika kecenderungan hati kita berubah, saat itulah kita dibutakan. Kita tidak bisa melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa ini. Iya. Ya, Ananias dan Safira itu kan bagian dari jemaat. Pasti bisa melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Mereka bisa melihat orang-orang tidak ada yang berkekurangan di situ. Iya. Yang tadinya berkekurangan ketika masuk ke dalam kegerakan itu jadi tidak berkekurangan. Iya. Jemaat dengan jemaat yang punya lebih memberi kepada yang kurang itu hanya tindakan lahiriah saja. Tetapi yang sebenarnya yang terjadi di situ adalah intervensi ilahi sehingga yang kekurangan menjadi tidak berkekurangan. Iya. Sebenarnya yang terjadi adalah Tuhan sendiri yang bekerja di situ. Nah, kenapa Ananias dan Safira dibutakan? Karena mamon. Iya. Jadi sekali lagi, kenapa Tuhan berkata kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan? Bukan dikatakan kepada yang satu berhala, yang satu Tuhan. Tapi dibandingkannya dengan mamon. Bukan berarti mamon punya kekuasaan yang sama dengan Tuhan. Tidak. Semua kuasa yang ada di dunia ini jauh di bawah kuasa Tuhan. Iya. Tetapi Tuhan menyandingkan dengan mamon. Karena apa? Karena kecenderungan hati kita selalu tertuju kepada harta. Iya. Uang, harta, keinginan untuk dipuji, keinginan daging kita, itu semua mamon. Nah, kalau mamon menguasai kita, pikiran kita selalu dalam penyembahan pun, Tuhan, kalau kita berinteraksi sama Tuhan, berkati saya, berkatinya apa? Uang, harta. Iya. Bukan diberkati sehingga kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin mengerti isi firman, tapi kita selalu arahnya ke sana, harta, uang. Iya. Kalau bicara berkat, selalu pikirannya, oh kita diberkati. Ada uang, ada harta. Itu. Keinginan daging kita jadi dipenuhi. Kalau kita mau sesuatu, ya, kita mau makanan. Ya. Kita mau makanan yang enak. Karena biasanya kalau mau itu yang enak, ya. Mau yang enak. Dan ketika terjadi, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Ya, pikirannya makanan. Dan berpikirnya ini keinginan yang sesuai dengan Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. Lihat makanannya. Membuat kita susah nggak? Iya. Kalau kita punya gula darah yang tinggi, terus kita punya keinginan, aduh, kalau minum es campur enak nih, ya, wow, udah ngebayangin, es campur itu, sirupnya, susunya banyak, gitu. Terus benar-benar ada yang belikan, mau es campur nggak? Dikasih. Ingat, itu bukan jawaban Tuhan, itu cobaan.
Iya. Kita harus tahu dong kitanya. Itu hanya keinginan daging kita. Keinginan dari Tuhan nggak mungkin seperti itu. Iya. Karena Tuhan mau mendukung apa yang kita lakukan. Kalau kita udah tahu gula darahnya tinggi, minumnya es campur yang manis begitu, es campurnya tambah duren lagi. Itu bukan dari Tuhan. Iya. Kita sedang mencobai diri kita sendiri. Ya. Jadi kita harus tahu kita punya kecenderungan hati kepada siapa. Iya. Kalau kita punya kecenderungan hati kepada Tuhan, tetaplah kita ada dalam kegerakan. Ikuti, makanya ikuti pemimpin dengan akurat. Iya. Ikuti firman dengan taat dan akurat. Bergantung kepada Tuhan itu sepenuhnya, tidak setengah-setengah. Supaya kita tidak memiliki kecenderungan hati kepada yang lainnya. Kita tetap mengabdi kepada Tuhan. Iya. Kalau kita diberkati, berkat kita berasal dari Tuhan. Baik yang jasmani maupun yang rohani. Iya. Baik yang materi maupun yang lainnya. Iya. Ya, jadi semua berkat bukan hanya harta dan uang saja, tapi semua berkat keluarga yang teratur dan terjamin itu berkat Tuhan. Iya. Ya, pasangan yang takut akan Tuhan itu berkat Tuhan. Jadi tidak didasarkan atas hal-hal yang materi terus. Iya. Kita punya pemimpin yang benar-benar mencintai Tuhan itu berkat Tuhan. Iya. Jadi berkat Tuhan itu banyak. Jangan berpikirnya harta dan uang terus. Iya. Ya, biar Tuhan memberkati kita dengan berkatnya yang berkelimpahan. Amin. Kalau kita diberkati bukan berasal dari dunia ini, tapi berasal dari Tuhan. Iya. Kalau ada orang yang memberi, orang itu digerakkan oleh Tuhan untuk memberi kepada kita. Jadi Iya. faktor Tuhannya tetap ada. Kita diberkati karena Tuhan yang memberkati kita. Iya, Amin. amin, haleluya. Nah, apakah kepada Ananias dan Safira ini tidak berlaku pengampunan yang telah Tuhan berikan oleh karena Yesus sudah mati di atas kayu salib? Iya, kita harus tahu kalau pengampunan dari Tuhan itu diberikan kepada orang yang bertobat, pada orang yang menerima Yesus. Iya. Sekarang pertanyaannya, apakah Ananias dan Safira di dalamnya ada Roh Kristus? Karena kan kita tahu kalau kita menerima Yesus, di dalam kita ada Roh Kristus. Iya. Apakah di dalam mereka ada Roh Kristus? Dan yang jadi pertanyaan, lihat apa yang dilakukan. Karena kalau di dalam yang tahu adalah diri mereka sendiri. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kalau ada Roh Kristus di dalam mereka, mereka bisa menipu? Iya. Artinya yang di dalam mereka bukan Roh Kristus, Roh Mamon. Iya. Kalau mereka punya Roh Mamon, artinya waktu mereka ikut dalam kegerakan, itu seperti pura-pura. Belum ada tindakan. Itu sebabnya mereka belum mati. Tapi ketika mereka bertindak, baru mereka mati. Iya. Nah, kita lihat di dalam 1 Korintus 6, ya, ayat yang 9, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, panci, orang pemburit. Nah, lihat ayat 10-nya. Pencuri. Mereka menjual tanah harganya misalnya 500. Ketika mereka memberikan 300, artinya mereka mencuri 200. Iya. Mereka pencuri. Orang kikir. Nah, orang yang seperti ini sebenarnya termasuk orang yang kikir. Karena mereka tidak mau memberi pada dasarnya. Mereka mau memberi dengan alasan pribadi. Iya. Bukan alasan firman. Bukan karena kegerakan. Bukan dengan tulus hati. Iya. Ya, pencuri, orang kikir, pemabuk, mungkin mereka tidak mabuk, pemfitnah, mereka mungkin tidak memfitnah, tapi yang terakhir ini dikatakan dan penipu. Mereka menipu, jelas-jelas menipu. Karena berkata seluruhnya akan diberikan, tetapi yang diberikan kenyataannya hanya sebagian. Iya. Ingat, apa yang kita katakan harus itu yang kita lakukan. Iya. Apa yang kita janjikan harus itu yang kita lakukan.
Ya, jangan berjanji lalu kita tidak melakukan seperti janji kita. Iya. Ya. Kalau kita berurusan dengan orang-orang yang dikuasai oleh roh, itu bahaya. Iya, Ya. iya. Jadi Ananias dan Safira masalahnya berhadapan dengan Petrus yang dikuasai oleh roh. Ya, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga ini seperti berhadapan dengan Roh Kudus sendiri yang tahu segala sesuatu. Iya. Ya. Lalu dikatakan tidak akan. Jadi pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, yang harus kita tahu, ketika kita berada di dalam kegerakan dan Tuhan hadir, setiap kali kita ada pertemuan, Tuhan hadir. Apa saja yang kita lakukan, baik dalam ibadah, baik dalam meeting, dalam pertemuan-pertemuan lainnya, Tuhan hadir. Ada hadirat Tuhan di situ. Iya. Maka itu seperti kerajaan Allah turun di bumi ini. Iya, iya. Jadi otomatis Ananias dan Safira yang tidak mengikuti kegerakan, mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mereka terpental, mereka keluar dari bilangan jemaat mula-mula. Iya. Ya, jadi mereka itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah sedang turun di muka bumi ini. Iya. Dan itu bisa dilihat dari gereja-gereja yang dibangkitkan Tuhan. Amin. Dan saya percaya kerajaan Allah tidak jauh lagi dari kita. Iya. Kerajaan Allah akan mendatangi kita. Akan terjadi invasi besar-besaran Amin. dari sorga ke bumi ini, sehingga kerajaan Allah bisa kita rasakan. Gereja yang dibangkitkan Tuhan, yang ikuti blueprint sorga, maka di dalam gereja itu, di dalam hidup pemimpin itu akan selalu ada kerajaan Allah. Amin. Sehingga ketika kita ada dimanapun, kerajaan Allah bisa nyata. Atmosfer kerajaan Allah bisa nyata. Mujizat-mujizat dari kerajaan Allah, tanda-tanda heran dari kerajaan Allah akan sangat nyata. Tuhan memberkati gereja-gereja yang dibangkitkan menurut blueprint sorga. Saya berdoa gereja-gereja akan masuk ke dalam kerajaan Allah seperti ini. Ada tanda-tanda heran dan mujizat terjadi dalam kehidupan setiap gereja. Biar gereja-gereja dibangkitkan, nama Tuhan dipermuliakan, dan tidak ada lagi yang mencuri untuk pujian bagi dirinya sendiri, tetapi biar Tuhan sendiri yang ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Luar biasa, Dad, hari ini untuk episode hari ini saya percaya ini waktunya benar-benar kita mengikuti atmosfer yang ada, kegerakan yang ada, yang telah Tuhan berikan atas gerejanya di muka bumi ini. Haleluya. Thank you, Dad, untuk kedatangannya pada episode hari ini. Kita berjumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Saya percaya ini waktunya kita benar-benar mengikuti atmosfer, mengikuti kegerakan yang telah Tuhan berikan atas gerejanya pada saat-saat ini. Bukan dengan setengah-setengah, tapi dengan sepenuh hati kita. Karena saya percaya ini adalah kairos Tuhan, di mana Tuhan akan membangkitkan gerejanya. Tuhan akan membangkitkan orang-orang benarnya. Haleluya. Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu pukul 7 malam. Saudara bisa klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa klik loncengnya. Saudara juga bisa follow Instagram JGF Indonesia. Saya David Alexander, kita berjumpa di episode yang selanjutnya.